warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Dwi Agustina dengan NIM C1C024150. Di sini saya akan menjelaskan laporan fiskal, koreksi, dan rekonsiliasi fiskal. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang menggunakan pembukuan dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan atau pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Tujuan koreksi fiskal ada 3. Yang pertama itu pengecekan draft pajak. Koreksi fiskal penting dilakukan setelah keuangan dibuat oleh perusahaan. Pengecekan ulang draft tersebut sebelum diangsur ke DJP pajak. Yang kedua yaitu alat untuk memenuhi draft laporan. DJP Kementerian Keuangan RI mengeluarkan aturan dan regulasi untuk WP. Supaya draft bisa terpenuhi dengan baik, maka suatu perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal sehingga bisa melihat adanya tidaknya kekeliruan pada laporan yang sudah dibuat. Yang ketiga, meminimalisir salah hitung pajak. Pentingnya koreksi pada fiskal adalah untuk menghindari adanya kesalahan perhitungan pajak. Sebab dalam bisnis jika ada nominal angka yang salah bisa jadi akan merugikan perusahaan. Nah, jenis koreksi fiskal ada 2, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi positif umumnya disebabkan oleh biaya-biaya yang tidak diperkenakan oleh pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang PPh. Biaya-biaya tersebut diantaranya biaya dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungannya, dana cadangan, pergantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natural atau kenikmatan. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif akan menyebabkan laba kena pajak berkurang atau pengurangan PPh terutang, sebab pendapatan lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah atau penyusutan atau amortisasi fiskal dan penyesuaian fiskal negatif lainnya. Contoh: 1. Penghasilan hadiah atau undian. 2. Penghasilan transaksi saham. Pengertian selanjutnya, pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah langkah untuk mencocokkan ketika ada hal yang berbeda antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan pajakan. Laporan keuangan komersial harus sesuai dengan penyusunan didasarkan atas sistem keuangan akuntansi atau SAK. Sedangkan laporan keuangan pajak penyusunan berdasarkan sistem fiskal. Laporan keuangan menjadi dasar dalam pembuatan surat pemberitahuan SPT. Nah, jenis-jenis rekonsiliasi fiskal ada 2. Yang pertama, rekonsiliasi fiskal beda tetap. Kondisi ini muncul akibat transaksi yang diakui WP sebagai pendapatan atau biaya berdasarkan standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi beda tetap membedakan antara laba kena pajak dengan laba akuntansi sebelum pajak, yang muncul karena transaksi yang mengacu pada undang-undang perpajakan dan tidak terhapus dengan sendirinya pada periode lainnya. Rekonsiliasi fiskal. Kondisi ini muncul karena adanya perbedaan antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Dengan begitu, transaksi yang terjadi menurut akuntansi komersial dan pajak harusnya sama, tapi dia berbeda menurut waktu dan letak waktu. Selanjutnya, tahapan rekonsiliasi fiskal. Dalam melakukan rekonsiliasi fiskal, berikut tahapan atau langkah-langkah penyusunannya. Yang pertama,
mengetahui penyesuaian fiskal yang dibutuhkan, identifikasi elemen penyesuaian fiskal untuk menentukan laba usaha kena pajak. Lakukan koreksi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Susunan laporan keuangan fiskal dalam lampiran SPT. Nah, format rekonsiliasi fiskal yang ini yaitu ada uraian, bersama itu nomor uraian, laporan komersialnya. Di sini ada koreksi fiskalnya, di sini positif dan negatif, terus ada laporan keuangan fiskalnya, terus keterangannya nih kayak include PPN atau PPh 21 ditanggung. Di sininya cuma gaji dan upah langsung. Ini menjelaskan semua rinciannya. Selanjutnya contoh rekonsiliasi fiskal. Nah, PT Sanjaya Maju adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang garmen yang berdomisili di Karawang, Jawa Barat. Nah, di sini ada informasinya, penjualan. Sini penjualan, terus ini sebesar 6.250.000.000. Terus di sini persediaan tanggal 1 yaitu sebesar 1 miliar, terus pembelian 5 miliar, persediaan 31. Ini nanti dikurang dengan beban-beban, terus ditambah pendapatan. Nah, itulah tadi contohnya. Kemudian nanti hasil akhir. Terus di sini terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laporan keuangan laba rugi komersial menjadi laporan fiskal yang sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Setelah perusahaan menemukan perbedaan antara ketentuan perpajakan dan pencatatan akuntansi komersial, rekonsiliasi fiskal melakukan koreksi fiskal yang bersifat positif dan negatif. Ketika biaya yang diakui secara fiskal atau penghasilan yang seharusnya diakui menurut ketentuan pajak tetapi tidak dilaporkan dalam laporan komersial, koreksi fiskal maka otomatis akan dilakukan. Sebaliknya, koreksi fiskal negatif dilakukan ketika biaya yang diakui secara fiskal tetapi tidak dilaporkan dalam laporan komersial. Nah, selesai penjelasan saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.